dan bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa tentu selamat menyempurnakan puasa di hari-hari terakhir. Mudah-mudahan senantiasa sehat semuanya dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana tadi disampaikan Pak Agung menyampaikan terima kasih kepada seluruh awak media dan juga para pimpinan redaksi jabatan dalam kegiatan-kegiatan kami. Lebih khusus dalam 3 tahun ini pemberitaan dan edukasi kepada masyarakat ketika kita menghadapi intens di dalam penanganan COVID-19. Nah, tentu kita harapkan bahwa tahun ini mudah-mudahan kita berharap menjadi ujung dari cerita dan akhir musibah kita, biarpun tentu sebagai pandemi tidak selalu otomatis selesai tuntas, tetapi kita berharap bahwa kondisi ini bisa kita jaga bersama. Muhammadiyah telah memutuskan lewat Majelis Tarsib dan juga PP Muhammadiyah bahwa 1 Syawal 1443 Hijriah yaitu pada tanggal 2 Mei 2022 bagaimana sudah kami publish di seluruh media pada bulan Ramadan. Kita berharap bahwa bulan Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadahnya dan juga nanti Idul Fitri bagi kaum muslimin yang melaksanakannya menjadi media wahana dan sekaligus juga proses pembentukan rohani yang makin meningkat, makin berkualitas, makin mendalam untuk menjadi insan-insan yang bertakwa, bukan hanya bertakwa dalam relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan insan-insan yang dekat dengannya, menahan diri dari berbagai macam godaan hidup, karena puasa kan maknanya menahan diri dari segala bentuk sikap yang berlebihan di dalam kehidupan kita, dimensi politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Itu bermula kan dari kegagalan kita mengendalikan hawa nafsu. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini seluruh keluarga dan elit bangsa menjadi insan-insan yang pandai mengendalikan diri sebagai kunci kita menjadi anak bangsa yang beriman, bertakwa, berkeadaban budi, yang makin menebar hal-hal yang positif, konstruktif di dalam kehidupan kolektif kita, termasuk di media sosial. Sekaligus juga kita menjadi orang-orang yang dewasa untuk tidak berbudaya hoax, kebencian, permusuhan, kemudian juga perilaku-perilaku buruk, saling merendahkan dan lain sebagainya. Saya yakin puasa menjadi sarana dan wahana untuk menumbuhkan keadaban publik. Bangsa ini memerlukan keadaban publik yang semakin tinggi, semakin mulia, ya, semakin luhur. Di tengah berbagai macam hal yang menjadi sorotan terhadap bangsa kita, termasuk di hasil survei kita bahwa bangsa Indonesia ini termasuk yang tingkat kesopanannya rendah dalam menggunakan media sosial. Maka saatnya puasa menjadi sarana untuk mendewasakan diri kita. Nah, yang ketiga tentu puasa melahirkan kesalehan sosial untuk selalu peduli, berbagi,
sekaligus juga bekerja sama tanpa diskriminasi, tanpa batas-batas sosial. Bangsa kita yang majemuk memerlukan relasi-relasi sosial semakin kuat untuk spiritualitas yang melintas batas, termasuk bagi generasi muda kita. Kita harus menjadi contoh yang senior-senior gitu, para elit dan tokoh agama, bahwa anak-anak bangsa yang muda belia, generasi milenial, itu juga perlu kita tumbuhkan spiritualitas sosialnya, agar mereka juga selain inovatif, cerdas, kreatif, menguasai teks gitu ya, kemudian juga jago IT, tetapi juga mereka punya nilai-nilai luhur yang dihidup bersama, karena mereka lah pewaris masa depan bangsa. Jadi banyak hal yang kita harapkan bahwa dari puasa dan Idul Fitri tentu saja nanti akan melahirkan dimensi kehidupan yang kita maupun berbeda. Itu jangan lagi jadi isu publik dan isu yang meresahkan masyarakat, karena perbedaan-perbedaan seperti ini kan sudah lumrah bukan hanya di Indonesia, bahkan di tingkat dunia, karena ini menyangkut kaifiah atau cara dan menyangkut ikhtilaf, perbedaan di dalam praktek beragama. Ya, kita harapkan kalau Muhammadiyah sejak awal memelopori ada kalender internasional, kalender global yang bisa menyatukan kita semua. Tapi tentu itu perlu waktu, perlu sosialisasi, perlu dialog yang terus-menerus. Tetapi kami berharap bahwa perbedaan itu jangan sampai terus menjadi isu yang lama-kelamaan puasanya, Idul Fitrinya jadi hilang karena perbedaannya. Kita harapkan bahwa perbedaan semakin kita sikapi dewasa. Yang penting juga pemerintah, negara, dan semua pihak itu bisa mengayomi perbedaan. Karena kan negara hadir untuk semua. Negara itu harus objektif. Negara harus berdiri tegak di atas semua komponen bangsa dengan segala perbedaannya, termasuk perbedaan agama, bahkan perbedaan mazhab interagama. Maka sering dengan santai kami himbau bahwa negara tidak boleh bermadhab, karena nanti sekali bermadhab nanti akan berhadapan dengan mazhab lain. Disinilah semangat negara untuk semua, yang adil, yang mengayomi, yang memberi fasilitas untuk semua komponen bangsa. Insya Allah jika dua hal itu terpenuhi, jadi masyarakat dewasa dengan perbedaan, negara arif bijaksana dan objektif di dalam mengayomi perbedaan, kita akan makin menjadi bangsa yang maju karena perbedaan itu. Rekan-rekan wartawan yang kami banggakan, terkait dengan kehidupan keumatan, Muhammadiyah selalu